Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, adanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika selesai mengubur mayit, maka ia berdiri dan bersabda, mintalah ampun untuk kawanmu ini dan mintakan kepada Allah semoga diberi ketabahan karena kini ia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud. Diriwayatkan pula bahwasanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, jika kamu telah mengubur saya, maka tinggallah di sekitar kuburku selama kira-kira orang menyembelih kambing hingga dibagi-bagikan dagingnya, supaya saya merasa jinah kepada kamu dan sampai saya selesai menjawab pertanyaan utusan Tuhanku. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Imam Syafi'i berkata, baik juga kalau dibacakan Al-Quran di atas kuburannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat thalabul ilmi yang insya Allah dimuliakan Allah. Selamat pagi, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Thalabul Ilmi episode hari ini akan menampilkan nasihat di pekuburan. Diriwayatkan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika kami mengantar jenazah di Baqi'il Qarqad, maka datang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan duduk. Kami pun duduk di sekitarnya. Sedang di tangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada tongkat kecil yang mana ia sambil menundukkan kepalanya menukikkan tongkat ke tanah, kemudian bersabda, tiada seorang pun di antara kamu melainkan telah ditentukan tempatnya neraka atau surga. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita menyerah saja pada suratan yang sudah tertentu itu? Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beramallah, maka masing-masing dimudahkan kepada apa yang telah ditentukan baginya. Diriwayatkan pula bahwasanya Aisyah radhiyallahu anhu berkata, seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ibuku telah mati mendadak, dan saya kira sekiranya ia sempat bicara, pasti akan bersedekah. Apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah untuknya? Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika mati seseorang, maka putuslah semua amalnya, kecuali 3 macam: sedekah yang terus-menerus berjalan, atau ilmu yang telah diajarkan dan berguna, atau anak soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim.
Pengertian hadis ini sangat jelas bahwa tiap mayit telah selesai dan putus amal kelakuannya sendiri karena ia telah tidak dapat beramal sendiri. Juga tidak ada keterangan dalam hadis ini bahwa ia tidak dapat menerima hadiah bantuan doa dan sebagainya dari orang lain. Bahkan yang jelas bahwa kalau seseorang yang pernah mendapat pelajaran baik daripadanya lalu diamalkannya, ia masih dapat pahala dari sebab amal lain orang itu. Juga dalam sembahyang jenazah itu jelas sekali segala orang muslim telah mendoakan untuk keselamatan dia dan akan diterima oleh Allah. Dan pendapat yang mengikat doa hanya dari anak itu tidak logis, hanya saja memang dalam hadis disebut anak, sebab ialah yang bakal ingat selalu kepada ayahnya, di mana orang-orang lain telah melupakannya. Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika ada jenazah lewat, maka sahabat-sahabat memuji mayit itu atas kebaikan kelakuannya. Maka Nabi SAW bersabda, wajabat atau pasti baginya. Kemudian ada lain jenazah berjalan dan orang-orang menyebut-nyebut kejahatannya. Nabi pun bersabda, wajabat, pasti baginya. Maka Umar bin Al-Khattab bertanya, apakah arti wajabat? Nabi SAW bersabda, itu tadi kamu memuji kebaikannya, maka pasti ia masuk surga. Dan yang ini kamu sebut-sebut kejahatannya, maka pasti ia masuk neraka. Kamu sebagai saksi Allah di atas bumi ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat lain menyatakan bahwasanya Abul Aswad berkata, ketika saya datang ke kota Madinah, saya duduk bersama Umar bin Khattab, mendadak ada jenazah lewat. Maka orang-orang memuji-muji mayat itu. Berkata Umar, wajabat. Kemudian ada lain jenazah juga, orang-orang pada memuji kebaikannya. Umar berkata, wajabat. Kemudian ketiga kalinya ada jenazah dan orang-orang menyebut kejahatannya. Umar juga berkata, wajabat. Abul Aswad bertanya, apakah arti wajabat, hai Amirul Mukminin? Jawab Umar, saya berkata, sebagai yang telah dikatakan oleh Nabi SAW, setiap muslim yang disaksikan oleh 4 orang bahwa ia baik, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kami bertanya, kalau 3 orang? Jawab Nabi, juga 3. Kami bertanya, kalau 2 orang? Jawab Nabi, dan 2 orang. Kemudian kami tidak sampai bertanya 1 orang. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Thalabul Ilmi yang insya Allah dirahmati Allah, semoga kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa ingat akan kematian, sehingga hari-hari kita senantiasa diperbanyak dengan amal soleh. Baik, terima kasih sahabat Thalabul Ilmi sudah menonton videonya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.